Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine too. Thank you. Hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Semuanya ada di sini? Apakah hari ini masih semangat? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Maseta, please. Sambil kita belajar, sambil kita menanamkan jiwa nasionalis kita, maka dari itu marilah kita bernyanyi bersama. Silakan pemimpin lagu, persilahkan. Halo Bandung. Oke, silahkan kalian rapikan, cek, clean your desk, your chair, di-clean, dibersihkan, dirapikan, bagi yang belum rapi. Terus kalau ada sampah-sampah di bawah, dibersihkan dulu sampah-sampahnya, biar tidak mengganggu sudut pandang yang indah. Ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita penyegaran terlebih dahulu. Are you ready? Tangan ke atas. Clap one, clap two, clap three, clap one. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Kita akan belajar tentang things around us. Apa itu? Ya, hal-hal sekitar atau benda-benda di sekitar kita. Mari kita mengingat kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di mana? Di rumah. Apa saja benda yang ada di rumah? Apa? Di mana? Hah? Table, apa lagi? Stove apa stove? Kompor, apa lagi, Chris? Ah, ya. Daniel apa? Rice cooker, apa lagi? Hastu, apa? Wok, apa lagi? Sebelum kita memulai kembali lagi, sudah selipin dulu nih. Sudah selipin dulu peraturan di kelas kita. Mari kita sepakati bersama. Apa ini? Peraturan gadget atau penggunaan HP di dalam kelas. Yang pertama, HP diletakkan di. Oke, yang kedua, nah di sini Miss Dinda akan juga menilai sikap kalian selama pembelajaran menggunakan aplikasi kesayangan kita bernama, di mana kelas 7 memiliki beberapa poin yang akan kita sepakati. Pertama, ada poin bekerja keras. Nah, kita kembali ke tadi, kita remember, kita belajar apa saja. Pertama kita belajar tentang things at home kemarin. Terus kemarin juga sudah diajarkan tentang artikel a dan an, dimana kalau dipakai ke benda yang tunggal, kalau an dipakai ke benda yang jamak atau lebih dari satu. Good job. Tolong kalau misalkan satu buku dia pakainya there are atau there is? There is. Kalau 5 buku pakainya there are atau there is? There are. Good job. Nah, maknanya kalian belajar tentang benda-benda kemarin adalah kalau suatu saat nanti ketemu sama orang atau ketemu sama benda dalam bahasa Inggris, kalian bisa tahu. Enggak apa Mas Kelvin? Kalau ditanyain bahasa Inggris jawabnya biar enggak apa? Biar enggak salah. Apalagi biar jawabnya enggak? Iya, yes no aja. Nah, sebelum kita membaca dulu di tujuan pembelajaran kita. Alena, please dibaca itu tujuan pembelajaran kita apa? Yuk. Nah, sampai
Sini ada yang ditanyain nggak tentang tujuan kita? Paham nggak? Nah, kita hari ini akan belajar tentang benda-benda yang di sekitar kita dan menggunakan beberapa unsur gramatikal. How many, how much, singular, dan juga plural. Nah, yang sebetulnya singular dan plural sudah kita pelajari kemarin, tapi belum secara spesifik. Begitu ya? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sini. What did you know? Apa yang kalian ketahui? Sekarang kita fokus ke gambar yang bagian kiri terlebih dahulu. Yang di kiri sini ada gambar apa? Oh, kira-kira di dalam sekolah ada apa saja ya? Wah, apa lagi? Room. Ada bedroom. Selain kita belajar roomnya, kita juga akan belajar tentang yang ada di dalamnya. Lihat gambar yang satunya ada gambar apa itu? Classroom atau kelas. Di dalam kelas biasanya ada apa saja? Ya, meja, board, desk, chair, apalagi? Bookshelf, apalagi? Board, apa? Picture, apalagi? Pen, ya, dan lain-lain. Berarti kita akan memfokuskan diri kita terhadap benda-benda yang ada di suatu ruangan, khususnya di sekolah. Ada yang di dalam kantin, ada yang di dalam perpustakaan, ada yang di dalam kelas, dan yang lainnya. School, coba Hastu dibaca pengertian dari things at school. Oke, berarti intinya adalah semua benda yang berkaitan dengan sekolah. Sekarang kita kembali ke masa atau ke budaya yang kita sering jumpai. Di mana di setiap sekolah pasti ada satu poin utama atau benda yang sangat penting. Apa? Bendera. Bendera apa? Bendera merah putih. Bahasa Inggrisnya bendera apa? Pintar sekali sudah tahu bahasa Inggrisnya bendera. Biasanya bendera digunakan untuk apa? Untuk upacara atau menunjukkan kalau lambang kita ada berada di negara yang mana gitu kan. Nah, selain bendera ada gambar pahlawan. Nah, sekarang kita akan fokus ke room, di mana di sekolah ada beberapa ruangan. Ada kantin, ada teacher room office, ada laboratory, ada toilet, ada school yard. Apakah sekolah kita punya semua itu? Ada yang nggak punya? Punya? Apakah ada ruangan yang belum kita sebutkan di sini? Ruang apa? Hall, apa lagi? UKS, apa lagi? Mini bank, apa lagi? Masjid, betul, apa lagi? Atau ruang keagamaan? Nanti kita cari sama-sama ruangan itu ada apa saja. UKS dalam bahasa Inggris, dia tuh bahasa Inggrisnya adalah nurse atau enggak medical room. Medical room bisa, nurse room juga bisa. Itu sama saja. Here are some things you can find in the classroom. Can you mention it? Sekarang kita akan mencoba untuk mention benda-benda yang ada di layar kita. Ini adalah benda yang pasti selalu ada di dalam kelas. Nggak mungkin kok kelas yang nggak ada mejanya mau lesehan. Ya kan? Nah, coba MC tahu nggak bahasa Inggrisnya kursi? Chair, pintar. Sekarang Naira tahu nggak bahasa Inggrisnya lemari? Oke, sip. Terus Devina tahu nggak bahasa Inggrisnya meja? Table, good job. Terus Daniel tahu nggak bahasa Inggrisnya itu apa? School, pintar. Tepuk tangan untuk teman kita semuanya. Tepuk salam. Jempol. Halo. Nah, kita akan mencoba mencari barang-barang di kelas kita dalam bahasa Inggris. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih nama-nama benda-benda di dalam bahasa Inggris. Sekarang kita fokus ke bagian yang thing in the classroom, benda-benda yang ada di dalam kelas. Tirukan ucapan yang Miss Dinda sampaikan, oke? Kita tirukan bersama-sama. Chair, table, board, desk, globe, cupboard, window,
Sudah kasih waktu 5 menit untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, karena kita sudah berada di siang hari jadinya ngantuk, mari kita mengerjakan tugas. It's nice to LKPD 1 atau activity 1, dimana kalian akan mengerjakan tugas kalian secara individu. Oke, mengerjakan tugas ini tidak boleh melihat catatan. Silakan catatannya ditutup terlebih dahulu. Soalnya ada 10, kira-kira mungkin ya 5 menit selesai lah ya. Ya sampai 5 menit selesai deh harusnya, cuma 10 kok. Oke. Yang sudah dapat silakan langsung dikerjakan. Yang sudah dapat langsung dikerjakan ya. Kalau udah selesai bisa langsung dikasih ke masjid. Nah, wah cepet sekali. Hebat. Terus dan wow, cepet banget. Kita time to rest dulu. Yang mau rest dulu sebentar nggak apa-apa. Minum dulu, minum air dulu sebentar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi kita selanjutnya atau kita, dimana tujuan kita adalah mengetahui singular plural dan juga how many and how much. Dimana kita sudah pernah belajar tentang a dan an. Kalau a, there is sudah merujuk ke singular and plural. Dimana singular berasal dari kata single yang artinya satu alias jomblo. Nah, kita akan merubah singular ke plural, dimana plural adalah jenis benda yang jamak. Jadi plural. Singular and plural yang berupa countable dan uncountable. Kalian lihat dulu nih. Lihat, kata benda singular berakhir dengan konsonan dengan tambahan s. Dan kalau misalkan dia belakangnya ada c, s, x ketambahan es, kira-kira berarti singular itu dirubah menjadi plural dengan menambahkan bumbu yaitu s atau e. Kalau ada benda yang kita tahu belakangnya ada s dan es-nya, berarti dia adalah benda yang lebih dari satu. Sampai sini paham? Nah, kalau dengan yang s seperti yang sana, s adalah noun atau kata benda yang berakhiran konsonan, di mana konsonan adalah huruf mati yang tidak memiliki suara. Seperti contohnya apa? Siapa yang tahu? Bella tahu? Ya, ini apa lagi? C, D, dan seterusnya. Buku. Dia hanya satu. Kalau dua, dia jadi B, O, K, S. Kenapa kok ada S-nya? Dia bikin satu dan juga akhirannya adalah konsonan atau huruf yang tidak menghasilkan suara. Selanjutnya kalau yang pakai S ada apa itu contohnya? Ada pertanyaan untuk singular and plural yang terkait S dan ES? Paham ya kalau ada soal kayak gitu, paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas yang countable dan uncountable. Countable adalah benda yang bisa dihitung tanpa menggunakan alat ukur. Contohnya buku, meja, apalagi kipas angin. Kalau misalkan air masuknya kemana? Air bisa dihitung nggak? Hah? Tidak bisa dihitung secara langsung, harus menggunakan alat ukur. Berarti kalau air itu masuknya ke uncountable. Contohnya selain air apa, Lionel? Gula juga tidak bisa dihitung secara langsung. Kita lanjut ke how much dan how many. Siapa yang tahu how much dan how many? Coba tuh. Hebat. How many adalah jumlah barang, kalau how much adalah harga barang. Selain itu, how many digunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung. Kalau how much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Berarti how many pacarnya apa? Countable. Kalau how much istrinya siapa? Uncountable gitu ya. Nah, gitu. Sampai sini paham? Kalian bisa tanya, how many picture
people in this classroom? Raise your hand. Yes, 6 pictures. Jawabannya gimana? Jawabnya gimana? There are? Yes, there are 6 pictures. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Tepuk tangan. Jempol. Salut. Oke. Sampai sini untuk grammar ada masalah? Tidak ada? No. Kita lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita akan menampilkan sebuah video tentang dialog di mana menggunakan untuk grammar dan juga benda-benda yang ada di sekolah. Diperhatikan baik-baik. Contohnya seperti ini. Good morning, Ayu. Good morning. Oke, pertanyaannya. Benda-benda apa sajakah yang dibicarakan oleh Bayu tadi? Siapa yang tahu? Raise your hand. Daniel. Oke, selanjutnya, adakah how many tables in this video? Elvi? Betul? There are 10 tables in the video? Oke, good job. Betul sekali. Selanjutnya, lihat ke depan semuanya. Ada contoh dialog. Kita akan melakukan role play atau menjadi tokoh orang lain. Yang mau jadi Angga siapa? Raise your hand. Adriel, ya Adriel. Yes. Adriel, terus ini Jian siapa? Keira. Oke, silakan Angga dan Keira, time is yours. Silakan dibaca. Oke, good job, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita perhatikan di dialog di atas. Kita sudah memasukkan semua hal yang kita pelajari. Yang pertama ada tentang benda. Apa tuh bendanya? Pensil case. Yang kedua ada tentang apa? How many. Yang terakhir ada tentang apa itu? Function atau kegunaannya. Contoh, adakah meja di kelas? Ada. Kegunaannya buat apa ya? Menulis. Betul. Adakah kipas di kelas? Ada. Gunanya buat apa? Nah, sekarang kira-kira kita akan belajar tentang apa ketika kita melihat tadi ada video, ada contohnya tertulis. Kira-kira kita mau apain ya ini? Mau bikin apa ya kita? Apa dia Vina? Ya, betul. Kita akan membuat kalimat percakapan. It's nice to LKPD 2, di mana kita akan melakukan discussion group. Mestinya sudah ada lembar untuk discussion. Silakan kalian memposisikan diri dulu ke grupnya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan berpindah langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Hah? Ya udah kursi. Ini kursinya di sini, ambil dulu. Ini ambil. Presiden Baby yang lembarnya ya. Silakan ditulis nama membernya dulu. Silakan. Ya. Ditulis namanya dulu, oke? Oke, sudah? Sekarang tugas yang pertama adalah, ya, ayo, semua perhatikan ke depan, kelompok 1, 2. Nah, tugasnya lihat nih semua, lihat lembarnya juga. Yang pertama adalah kita akan menganalisis benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Semua benda yang kalian temukan, kalian tulis ke dalam kolom yang warna pink, peach ini ya, dengan bahasa Inggris. Otomatis pakainya HP digunakan untuk mencari sumber. Oke, sumber. Yang kedua, tidak boleh mencantumkan benda yang tidak ada di kelas kita. Oke, jelas? Bendanya harus yang ada di dalam kelas. Nggak boleh cari yang di luar kelas. Oke, karena kita fokusnya ke kelas kita masing-masing. Yang selanjutnya, lihat yang bawah. Ini ada tugas yang bawah
adalah buatlah dialog sederhana. Contohnya seperti yang tadi. Ingat yang tadi tampil di sini ya. Kayak gini is oke, tapi yang lain boleh lebih bagus, oke? Nah, nanti setelah kalian mengerjakan dua ini, kita akan melakukan presentasi. Presentasinya berupa penyebutan nama-nama benda yang kita temukan, lalu ada juga role play, alias kalian nanti akan melakukan percakapan. Paham? Paham? Jadi dialog yang kalian buat ini, kalian praktekkan ke depan. Nah, nggak ada maksimalnya. Minimal 2 orang, percakapan 2 orang. Minimal percakapan 2 orang. Ya, oke? Yang terpenting adalah how many-nya masuk, things-nya masuk, singular-singularnya masuk. Paham? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang, oke? Oke, untuk dialognya tidak boleh searching di HP. Ingat, yang boleh searching hanya nama-nama bendanya. Untuk dialognya bikin sendiri. Ya, oh sih. Lu bapaknya nih. Iya, bapaknya sih. Oh, sayang. Ini loh, ini kamu cari benda-benda di kita dulu. Yang ada di kelas ini, nggak boleh cari yang lain. Siapa yang tugasnya, cintaku? Siapa yang tugasnya? Iya. Nanti disiapin juga yang mau role play siapa ya? Sambil kalian mengerjakan, Miss Dinda akan sembari menilai kalian, oke? Di dokumentasi boleh ya? Boleh. Sudah selesai? Belum? yang dulu itu tuh kita apa namanya Dialog. yang dialog dari yang tadi diisi yang kan nanyain di kelas semua ada apa? Iya, boleh ambil. Kalian ambil dari situ boleh. Hei, yang lainnya cepetan. Ada kelompok yang sudah selesai. Ayo, yang lainnya mana? Satu kelompok sudah selesai. Ini musik. Lama saya. 5 menit lagi. 5 menit lagi, langsung presentasi. HP-nya diletakkan di atas meja semua. Waktu untuk meja semua sudah selesai. Yuk, handphonenya dimatikan. Handphone dimatikan. Yang masih megang HP dimasukkan ke dalam box saja. Ayo. Apakah ada yang mau maju ke mana? Restoran siapa ke sana? Yang mau maju ke mana? Kalau nggak ada, kira itu. Oke, kita sambut kelompok dari Winana MW. Ya. Ya. Terima kasih dulu. Gini, kami akan mempersilakan hasil dari diskusi kami ya. Dibaca dulu baru oke ya. Tentang benda-benda di dalam kelas. Ya, kita semuanya benda kurangi 10. Selamat siang semuanya. Silakan.
Halo. Halo. I see you. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung kelas kita. Waktunya adalah apa? Refresh. Dan kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini dengan aplikasi kesayangan kita. Gimana? Sebelum itu, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita belajar apa saja? Nah, terus apa, Ben? Apa lagi? How me? Nih, terus gimana apa? Buka handphone kalian menuju ke kelas 7. Miss juga sudah memasukkan question yang harus kalian kerjakan. Ditulis langsung di komentar. Silakan dibuka kelas 7-nya. Kita sudah refleksi, sudah semuanya. Saatnya kita bertanian. Silakan dirapikan mejanya, bukunya dimasukkan semuanya. Kita rapi-rapi. Ya, persiapan ya, rapi-rapi. Oke, sampah-sampah diamankan dulu. Ya, boleh. Oke. Oh ya, buang sampah boleh ya. Ya, nanti ditentukan, nanti terus minta. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sangat bagus, sudah berpartisipasi sangat aktif sekali. Terima kasih atas segalanya. Oke, sebelum kita pulang, sudah minta maaf atas kesalahan yang sudah buat, baik sengaja maupun tidak bisa sengaja. Jadilah kita pribadi yang saling memaafkan. Ingat, orang berilmu itu memang hebat, tapi orang yang beradab lebih hebat. Ingat, adab nomor 1. Adab nomor 1. Semoga materi kita dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, untuk mengakhiri kelas kita, silakan ada yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Yang memimpin doa siapa ya? Ya, boleh, yuk. Yuk. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Goodbye.